Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 UPW SMK Ar-Rahman Tegalrejo. Bertemu lagi dengan saya, Winda Miraningsih, akan menyampaikan materi MAIS, yaitu tentang sumber informasi dalam teknologi MAIS dan pemanfaatannya. Sebelum masuk ke materi ini, kalian pastinya sudah tahu ya, MAIS itu apa, kan kemarin kita sudah belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teknologi apa aja sih yang diperlukan untuk pengelolaan MAIS itu sendiri. Menurut kalian perlu teknologi yang canggih atau enggak nih untuk MAIS? Nah, kita lihat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Convention Center. Ada yang tahu nggak apa itu Convention Center? Pastinya kalian pernah mendengar karena kayak sudah sering lah diberitakan di TV. Kalian pasti sudah sering mendengar itu. Cuman kadang ada yang belum mengerti atau belum paham apa sih itu Convention Center. Makanya kita akan belajar kali ini. Oke, maaf. Saya geser atas saja ya. Convention Center. Convention Center itu adalah rangkaian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi meeting dan exhibition dan juga kegiatan MAIS yang lain. Jadi ini adalah mulai dari tempat atau lokasinya sampai fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk acara meeting, insentif, conference dan juga exhibition itu sendiri. Itu dinamakan Convention Center. Contohnya gambar yang di tengah ini sudah kalian lihat ya, itu adalah ICE, kepanjangan dari Indonesia Convention Exhibition. Jadi di sini adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan MAIS yang juga tentunya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung dan juga teknologi-teknologi yang canggih. Oke, kemudian ada fasilitasnya itu apa aja? Itu berupa akomodasi. Kalian sudah tahu ya akomodasi itu apa? Akomodasi itu yang berkaitan dengan penginapan tentunya ya. Terus kemudian food and beverage, yaitu tentang makanan dan minumannya, hidangan-hidangannya. Kemudian shopping centernya, itu untuk pusat perbelanjaannya, dan entertainment atau hiburannya, dan juga tours atau yang menyediakan travelnya atau perjalanannya. Kemudian fasilitas penunjang yang biasanya ada di convention center yaitu ada restoran, bar, telepon booth, postal service, photographer, desk cafeteria, facsimile, radio, dan juga masih banyak yang lain lagi. Seperti yang sudah disebutkan di situ ya. Langsung saja next untuk mempersingkat video. Nah, kemudian ada faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan convention. Apa saja? Faktor dalam convention itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor umum, yang kedua faktor khusus. Faktor umum dibagi menjadi dua lagi, yaitu kondisi bangunan dan juga peralatan. Terus yang kedua adalah fasilitas. Kalau untuk faktor khusus itu teknologi. Kalau untuk faktor umum itu kan sangat jelas sekali, kondisi bangunan dan peralatan itu sangat umum. Jadi bangunan fisiknya, catnya bagaimana, terus kemudian udah mau roboh apa enggak, masih layak dipakai atau enggak, terus tamu atau delegasi yang kita undang atau yang akan mengadakan event itu seberapa penting. Nah, kalau misalkan tamu-tamu penting, pejabat-pejabat negara, apa mungkin akan menggunakan gedung yang sudah reot? Kan juga nggak mungkin kan ya. Dan juga pastinya gedung itu juga dengan perawatan khusus. Kemudian fasilitasnya harus mendukung. Kan nggak mungkin juga kalau misalkan butuh internet nih, terus internetnya ngadat. Nah, itu kan juga nggak mungkin layak untuk dijadikan tempat convention gitu loh. Kemudian faktor khususnya yaitu teknologi. Kita akan bahas faktor khusus yaitu teknologi. Ada revolusi teknologi komunikasi, yaitu ada calling home, software komputer dan juga aplikasi komputer. Apa saja itu? Kita bahas satu persatu. Oke, yang dinamakan calling home adalah peralatan khusus yang memungkinkan sistem seluler untuk menawarkan akses data dan juga fax di samping komunikasi suara. Jadi kebanyakan hotel saat ini sudah melengkapi kamarnya dengan telepon port RJ
11 yang memungkinkan wisatawan untuk menghubungkan modem atau fax portable. Nah, ini dia penyediaannya, kita nggak iklan ya, tapi itu ada beberapa provider ya, yang bisa menyediakan calling home. Oke, kemudian kalau software komputer itu untuk memanipulasi data sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bagi orang-orang yang paham IT yang lebih suka ngotak-ngatik, dan juga gandengannya ini nih, aplikasi komputer. Nah, aku geser ya. Di sini program pendaftaran PC based dan web based, program tersebut harus memberikan unsur-unsur berikut. Jadi yang pertama, acara dan sesi pendaftaran yang fleksibel, penelusuran akomodasi dan jadwal, penempatan speaker dan peserta, surat konfirmasi dan label surat, rencana dan tanda-tanda, penyusunan huruf nama yang berkualitas tinggi, dan juga daftar delegasi, anggaran dan ringkasan keuangan. Jadi aplikasi yang digunakan itu biasanya merangkum dari A sampai G itu tadi anak-anak ya. Jadi ada PC base dan web base itu memberikan unsur-unsur itu, karena semuanya aplikasi yang digunakan dalam convention center itu intinya untuk mempermudah kita dalam melaksanakan event itu sendiri. Ya kan, jadi mulai dari acaranya bagaimana, terus kemudian pendaftarannya, terus daftar delegasinya, semuanya itu bisa di browsing atau bisa di kita search di aplikasi komputer itu. Jadi untuk memudahkan kita dan juga untuk backup data kita. Nah, kemudian faktor khususnya di sini ada teknologinya, yaitu audio visual yang baru. Nah, jadi nggak mungkin kalau misalkan kita meeting dengan pejabat itu, atau mungkin dengan dengan rekan-rekan kerja, itu nggak mungkin kan dengan fasilitas yang sederhana. Nah, itu jadinya ada teknologi audio visual. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa misalkan kita ada presentasi, kita bisa tampilkan atau tayangkan di layar yang besar LCD kayak gitu. Terus kemudian audionya juga yang harus bagus, jadi suara kita bisa tertangkap dengan baik. Kemudian ada teknologi audio, yaitu suara saja. Kalau audio visual itu ya berarti suara dan juga gambar ya. Kemudian yang terakhir materi kali ini adalah jenis-jenis mikrofon. Jadi ternyata ada banyak sekali mikrofon ya kan. Kalian tentunya mungkin sudah ada beberapa yang tahu beberapa jenis mikrofon, tetapi mungkin penggunaannya untuk kapan, terus kemudian untuk apa sih fungsinya, kenapa kok harus beda-beda bentuk seperti itu. Ternyata dari bentuk itu juga disesuaikan dengan kegunaan atau fungsinya. Jadi kalau misalkan pemakaiannya itu harus tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan kita. Yang pertama, lavalier microphone itu dapat digantung di leher dan memudahkan pemakai untuk bergerak bebas, dan biasanya wireless atau nirkabel. Nah, ini kita punya ya, di UPW kita insya Allah sudah punya mikrofon ini, rencananya untuk praktek guiding dan juga praktek MICE gitu ya. Jadi ini memudahkan kita untuk bergerak bebas. Jadi kalau misalkan perlu mobilitas yang tinggi, kita bawa aja ini, karena apa? Simple, ringan, dan juga nyaman aja lah dipakai, nggak ribet gitu. Kemudian handheld microphone itu memakai kabel atau juga bisa wireless ya. Ini ya mikrofon yang biasanya kita punya kalau kita mau upacara atau mungkin mau karaoke kayak gitu-gitu ya, biasalah ya yang handheld microphone itu. Kemudian yang nomor 3 ada lecture microphone, itu melekat pada podium biasanya dan juga membatasi pergerakan pembicara. Misalkan Bapak Presiden sedang menyampaikan pidatonya, nah itu ada lecture microphone yang sudah nancep di podiumnya itu. Kemudian yang keempat ada table microphone, itu biasanya tertanam dalam meja dan untuk diskusi panel atau rapat. Misalnya di gedung DPR. Nah, itu kan pasti masing-masing itu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau argumennya ya. Nah, di situ daripada mic-nya lempar-lemparan, ya setiap mejanya yang sudah tertanam di situ ada tertanam table microphone, supaya nanti gampang aja kalau ada yang mau ngomong itu langsung kedengeran kan. Kemudian ada floor microphone, itu diatur di atas lantai di lorong. Nah,
Jadi ini bentuknya panjang nih. Terus kemudian ada roving microphone. Nah, kayak gini ya. Apa namanya? Ya kalau yang seperti ini sih kegunaannya juga macam-macam ya. Kadang juga untuk apa? Untuk rekaman kayak gitu-gitu. Jadi disesuaikan dengan fungsinya aja. Kalau kita mungkin lebih banyak menggunakan handheld microphone ataupun juga lavalier microphone itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Materinya nggak usah terlalu banyak. Yang penting kalian bisa memahami sedikit demi sedikit. Kita belajar bareng, dan juga saya juga tidak mau terlalu membebani kalian. Saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu bagaimana atau terlalu banyak, karena ya yang penting kita sama-sama belajar dan kalian tidak tertinggal atau tidak ketinggalan pelajaran walaupun di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih, semoga ini dapat membantu, dan jika ada kendala mohon disampaikan dan juga didiskusikan di forum. Oke, terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.